Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Bima Maulana. Saya praktikan laboratorium statistik industri, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik non-parametrik sebagai pemenuhan tugas khusus saya di praktikum statistik industri. Untuk istilah non-parametrik sendiri pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada 1942. Istilah yang digunakan antara lain distribution free statistic dan assumption free test. Metode non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan menggunakan skala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Ciri-ciri dari statistik non-parametrik adalah jenis data yang digunakan adalah nominal dan ordinal, kemudian distribusi datanya normal, dapat beberapa jenis uji dalam statistik non-parametrik, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov, ada uji sign test, ada uji Dwi-Semple-Wilson, ada juga uji Kruskal-Wallis. Kemudian untuk data yang memenuhi adalah skala pengukurannya minimal interval, misalnya data dalam 1% dan data yang interval pengukurannya lebih dari 5%. Lebih baik lagi, data yang punya skala pengukuran rasional, misalnya data yang punya satuan pengukuran berat, panjang, volume, dan sebagainya. Untuk data yang mempunyai skala pengukuran nominal, misalnya ada atau tidak mati hidup, dan lain-lain. Data yang punya skala ordinal, ada urutannya misalnya agak sakit, sakit, dan lain-lain. Uji T dan uji F hanya bisa digunakan jika tidak ada petunjuk pelanggaran kenormalan dan keragaman antar perlakuan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu uji Dwi-Semple-Wilson atau uji ruang tanda. Uji tanda hanya menggunakan tanda tambah dan kurang dari selisih antara pengamatan dan hipotesis nol dalam kasus satu sampel, atau tanda tambah dari selisih antara pasangan pengamatan dalam kasus sampel berpasangan tanpa memperhatikan besarnya selisih tersebut. Suatu uji yang memanfaatkan baik tanda maupun besarnya selisih telah diusulkan oleh Frank Wilcoxon dan sekarang biasa disebut dengan uji rang tanda Wilcoxon. Untuk menguji hipotesis nol, bila terapnya berasal dari dua populasi yang kontinu yang setangkup dengan hipotesis 1 dan sama dengan 2. Untuk kasus sampel berpasangan, rang selisihnya tanpa memperhatikan tanda kemudian disesuaikan seperti pada kasus satu sampel berikut. Bisa dilihat pada uji rang tanda, menguji H0, ada tandingan H1 dan hitung. Kemudian di sini juga ada untuk jenis uji statistik non parametrik yang kedua, yaitu syntax. Uji tanda dipakai untuk data yang berpasangan dengan kategori perlakuan 2 dan terbaik jika digunakan berdasarkan data dengan skala pengukuran nominal, yaitu ada atau tidak, mati atau hidup, sakit atau sehat, dan juga sebagainya. Di sini P1 adalah jumlah pasangan positif dan di P2 yaitu jumlah pasangan yang negatif. Jadi karena uji tes yaitu ada perlawanan, ada atau tidak, mati atau hidup. Sini kita memakai positif dan negatif. Jika P1 sama dengan P2, maka P1 per N sama dengan P2 per N min 0,5. Jika P1 per N sama dengan P2 per N sama dengan 0,5. Jika H0 diterima, dan jika P1 per N atau P2 dekat dengan 0,5, maka H0 mungkin diterima. Sedangkan jika P1 per N atau P2 per N jauh lebih besar atau lebih kecil dari 0,5, maka H0 kemungkinan ditolak. Untuk kriteria penerimaan H0. Kemudian, jika P1 atau P2 berada dalam daerah penerimaan H0 pada tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05, maka H0 diterima atau P lebih besar daripada 0,5. Sedangkan jika berada di luar daerah penerimaan atau di luar alfa 0,05, maka H0 ditolak atau P lebih kurang dari 0,05. Jika berada di luar daerah penerimaan untuk alfa A alfa 0,01, maka H0 ditolak.
Setelah ada uji syntax juga di sini ada uji yang terakhir yaitu Kruskal-Wallis. Untuk uji ini umumnya digunakan jika skala pengukuran datanya ordinal dan skala interval maupun rasional yang tidak memenuhi syarat untuk uji T atau uji F. Kategori perlakuan yang diteliti lebih besar dari 2P, berarti lebih besar daripada 2, dan termasuk klasifikasi satu arah atau one way, atau tidak berpasangan atau dalam rancangan percobaan lingkungan terkenal dengan nama rancangan acak lengkap atau RAL. Rumus uji Kruskal-Wallis adalah sebagai berikut. K atau Kruskal-Wallis sama dengan 12 N plus N kali N plus 1 sigma RI kuadrat per NI kuadrat min 3N plus 1. Untuk K yaitu nilai Kruskal-Wallis, untuk RI adalah jumlah rank dari kategori atau perlakuan ke I, kemudian NI adalah banyaknya ulangan pada kategori atau perlakuan ke I, kemudian di sini ada yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Tes KS atau Kolmogorov-Smirnov termasuk tes kasus atau sampel. Tes ini membandingkan distribusi satu variabel dengan distribusi normal, Poisson, atau uniform. Untuk menguji hipotesis nol, di mana nilai teramati di sampel dari suatu distribusi yang disebutkan normal, atau tes terhadap distribusi normal parameter default dengan mean dan standar deviasi teramati. Kemudian untuk Poisson, tes terhadap Poisson, parameter default atau mean teramati, dan untuk uniform, tes terhadap distribusi uniform, parameter default, dan adalah nilai minimum dan juga maksimum. Di sini ada dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dan uji Kolmogorov-Smirnov untuk prosedurnya. Untuk sebagai contoh, misalnya Anda ingin menganalisis data dari evaluasi kebaikan kelulusan 101 mahasiswa suatu program studi di mana kebaikan kelulusan tersebut dinilai melalui indeks prestasi kelompok mata kuliah keahlian parameter keaktifan kampus dan nama studi. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau sampel, Anda bisa dapat melihat apakah ada alasan untuk mengasumsi bahwa variabel lama studi mahasiswa didistribusikan secara normal. Kemudian untuk prosedurnya, one sample Kolmogorov-Smirnov akan membandingkan fungsi distribusi kumulatif observasi untuk sebuah variabel dengan sebuah distribusi teoritis yang telah ditentukan, misalnya distribusi normal, uniform, atau Poisson. Jet dari Kolmogorov-Smirnov dihitung dari selisih terbesar. Dalam prakteknya, distribusi normal, uniform, atau Poisson juga digunakan untuk distribusi perbanding pada one sample Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut. Untuk distribusi normal, pengujian distribusi normal dengan parameter mean dan deviasi standar. Untuk uniform, dengan distribusi didefinisikan oleh harga maksimum dan harga minimum observasi. Kemudian untuk Poisson dengan mean sebagai parameter. Berikut adalah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.